warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan sebagai salah satu syarat dari tugas besar organisasi manajemen perusahaan industri. Jadi di sini saya akan mempresentasikan jurnal terkait dengan evaluasi efisiensi manajemen industri di industri berteknologi tinggi. Pertama-tama, perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Titis Nun Sakafa, NIM 41620120044. Langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama, kita pengenalan dulu judul dari jurnal yang akan saya presentasikan. Judulnya adalah Evaluasi Efisiensi Manajemen Industri di Industri Teknologi Tinggi. Nah, penulisnya ini ada beberapa orang. Kemudian, tahun terbitnya itu pada tahun 2019, tanggal 1 November. Nah, nama jurnalnya tadi Jurnal Evaluasi Efisiensi Manajemen Industri di Industri Teknologi Tinggi. Nah, status jurnalnya adalah jurnal internasional. Kemudian terakhir ada link jurnalnya yang bisa diakses apabila teman-teman ingin membaca jurnal ini secara lebih lengkap. Kemudian kita masuk ke dalam perkenalan. Nah, jadi di sini ada sedikit latar belakang. Jadi sebenarnya penciptaan produk padat pengetahuan adalah salah satu komponen utama pengembangan dalam pengoperasian yang efektif dari sebagian besar perusahaan industri. Nah, jadi tugas dari industri ini adalah memaksimalkan efektivitas dari sistem manajemen yang sudah mereka terapkan. Nah, kemudian jadi saat menerapkan efisiensi ini, mereka itu menentukan atau menghitung indikator-indikator umum seperti volume produksi dan penjualan produk yang mereka buat. Kemudian juga ada volume produk, inventaris pekerjaan dalam proses, rasio produk teknologi tinggi, rasio produk berteknologi tinggi dengan inventaris dalam proses, kemudian volume produk teknologi tinggi yang dijual. Sehingga dari hasil indikator-indikator ini mereka dapat menetapkan yang namanya suatu sistem manajemen yang paling efektif untuk mengembangkan industri atau perusahaan mereka. Selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah bagaimana sih caranya mengembangkan beberapa solusi manajemen untuk mekanisme yang paling efektif dari perusahaan. Nah, tujuan dari penulisan jurnalnya adalah sama tadi berkaitan dengan rumusan masalahnya, yaitu untuk mengembangkan beberapa solusi manajemen untuk mekanisme yang efektif bagi perusahaan. Kemudian perlu juga menggunakan suatu konstruksi konseptual. Nah, jadi mereka ini menggunakan beberapa konsep pemodelan matematika dan beberapa alat metodologis untuk mengevaluasi daya saing mereka. Jadi tidak yang namanya hanya berdasarkan analisis atau penglihatan opini dan pendapat dari petinggi-petinggi perusahaan, tapi menggunakan yang namanya kalkulasi matematis, juga menggunakan beberapa rumus untuk mendapatkan nih yang mana hasil yang paling baik untuk diterapkan di perusahaan mereka. Selanjutnya ada teori dasar. Jadi saat menganalisis manajemen struktur organisasi efektif, ini terdapat beberapa indikator yang sudah saya terapkan ke dalam tabel ini. Jadi ada 8 indikator. Nah, yang pertama adalah indikator penilaian didasarkan pada analisis kerja, keuangan, dan ekonomi dari perusahaan. Kemudian yang kedua, indeks kompleks dihitung dengan rasio keuntungan sebagai aturan dengan aktivitas keuangan dan ekonomi dari perusahaan. Yang ketiga, indikator yang digunakan dalam meringkat jumlah sampel. Yang keempat, indikator kompleks, ES atau EP, menggabungkan indikator ekonomi sistem manajemen dan indeks efektivitas produksi. Selanjutnya, indikator yang digunakan dalam metode evaluasi pakar. Tujuan dari evaluasi manajemen, karakteristik proses, metode, dan hal-hal lainnya. Selanjutnya, indikator yang mencirikan efisiensi target. Sumber daya, kelompok indikator yang paling terkait yang mencirikan efisiensi sumber daya. Yang ketujuh, kelompok indikator yang sering terkait yang mencirikan efisiensi sumber daya. Yang kedelapan, indikator yang digunakan dalam penerapan pendekatan sumber daya dan potensi analisis. Selanjutnya ada metode riset. Nah, jadi perhitungan indikator ini terdapat rumus ya. Rumus ini adalah terkait dengan indikator umum untuk produk yang dihasilkan. Jadi
perhitungan indikator umum produksi produk berteknologi tinggi merupakan komponen yang diperlukan dalam memperkirakan efektivitas manajemen industri. Nah, jadi ini ada namanya indikator generalisasi. Jadi dia itu meliputi yang namanya PT atau inventaris pekerjaan yang sedang berjalan. Kemudian ada P, ada N, yaitu produksi kotor, ada PV, produksi bersih atau normatif, ada PH, yang produk yang tidak terjual, ada PNP, produk yang terjual, dan PP, total volume. Kemudian produk berteknologi tinggi harus ditentukan dalam pengukuran biaya dan tenaga kerja. Oleh karena itu, volume produk berteknologi tinggi harus berada dalam pengukuran biaya. Nah, ini juga ada terkait dengan volume pekerjaan yang sedang berjalan dan volume pekerjaan yang sedang direncanakan. Jadi, volume pekerjaan yang sedang berjalan yang direncanakan akan ditentukan dengan memastikan ritme pekerjaan perusahaan sehari-hari selama periode setelah direncanakan. Kemudian volume yang direncanakan dari pekerjaan dalam proses harus memastikan produksi produk dalam waktu yang sama dengan durasi siklus produksi. Kemudian untuk menentukan dengan benar jumlah pekerjaan yang sedang berjalan dalam pengukuran biaya, perlu diketahui sifat kenaikan biaya produksi. Nah, sifat kenaikan biaya ini tergantung pada yang namanya rasio elemen biaya dan produk dari manufaktur. Juga siklus yang terdapat dari perusahaan atau pabrik manufaktur tersebut. Karena ini adalah sangat penting untuk menentukan apa. Jadi menentukan jumlah pengikatan aset nih yang masih bersirkulasi dalam perusahaan mereka. Jadi dalam pekerjaan itu berapa banyak sih aset yang masih ada dalam perusahaan, berapa banyak aset yang sudah keluar dari perusahaan. Sehingga dari proses tersebut mereka bisa menghitung yang namanya omset dari perusahaan. Nah, jadi ini ada tabel, ada grafik. Jadi ini ada 2 kasus. Jadi pertimbangkan 2 kasus dengan pembuatan produk berteknologi tinggi. Jadi ada yang memiliki inisial biaya, ada beberapa biaya awal. Nah, ada juga yang tidak menggunakan biaya awal. Jadi ini ditentukan pada grafik gambar nomor 1. Jadi intinya ketika biaya awal sesuai dengan biaya material, dan biaya tersebut digunakan secara efektif untuk produksi, jadi diinvestasikan penuh dalam proses produksi, maka biaya yang tersisa nantinya akan meningkat. Kemudian ini pengumpulan data. Jadi ada yang namanya generalisasi indikator produk berproduksi tinggi dan penjualan produk berteknologi tinggi. Jadi untuk memastikan jalannya produksi normal, perlu ditentukan yang namanya rasio yang rasional nih dalam pekerjaan yang berlangsung. Jadi perlu ditentukan yang berapa sih rasio yang rasional yang bisa kita dapatkan dalam menjalankan bisnis ini. Nah, jadi ini ada PNK dan PNN, itu tergantung rasionya. PNK dan PNN itu dapat dimasukkan dalam rumus seperti ini. Kemudian opsi khas untuk produksi produk pada pengetahuan yang stabil ketika volume produksi pada periode selanjutnya dan selanjutnya sama satu sama lain dapat dilihat pada persamaan berikut ini. Kemudian ada lagi opsi tipikal ketika volume produksi meningkat nih pada periode berikutnya. Bisa digambarkan dengan persamaan berikut. Kemudian volume output bruto perusahaan berteknologi tinggi juga harus memasukkan perubahan saldo pengeluaran yang belum dibayarkan untuk peralatan khusus. Untuk volume keluaran bersih standar dihitung berdasarkan komponen keluaran bruto dengan menjumlahkan volume keluaran komoditas yang dinyatakan dalam keluaran bersih standar dan volume keluaran bersih standar dalam mengubah proses keseimbangan pekerjaan dalam proses. Nah, volume total output bersih diperoleh dengan menjumlahkan semua hasil yang diperoleh. Kemudian volume output yang tidak terjual harus dihitung pada akhir dan awal tahun target yang telah ditetapkan. Dan sisa output yang tidak terjual pada akhir tahun berjalan adalah stok output yang tidak terjual pada awal tahun target tersebut saat penghitungan dilakukan oleh jenis produk yang diproduksi.
Kemudian evaluasi integrasi kapasitas produksi. Nah, ini ada prinsip, jadi ada indikator, kemudian ada formula yang digunakan, kemudian ada sedikit keterangannya. Nah, jadi yang pertama prinsipnya itu adalah updating. Nah, indikatornya yang penting apa aja, seperti dilihat di tabel. Kemudian ada concentration juga, ada beberapa indikatornya, dan kalkulasi formulanya juga ada di tabel ini. Kemudian selanjutnya compatibility dan flexibility. Jadi penggunaan dari formula-formula ini tuh sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya tuh untuk memberikan manajemen tuh kesimpulan awal. Nah, jadi dengan adanya penghitungan indikator ini, kita bisa tahu nih, misalnya kita mau mengambil keputusan apa untuk produk ini. Apakah produknya perlu ditingkatkan, apakah asetnya harus ditambah lagi, apakah modalnya kita kurang. Nah, itu di kesimpulan awal dari perkembangan perusahaan, itu diambil dengan menentukan indikator-indikator ini. Nah, jadi nilai indikator yang menentukan potensi organisasi. Jadi mereka mencerminkan sisi formal dari interaksi perusahaan tersebut. Interaksi dengan apa? Dengan pasar, kemudian dengan harga, dengan pesaing, dan lain-lain sebagainya. Jadi untuk melaksanakan semua kegiatan perencanaan strategi proses bisnis di perusahaan harus ada indikator, yaitu sebagai potensi yang terakumulasi dari suatu perusahaan yang bergantung pada waktu. Nah, ini kemudian ada hasil dan pembahasan. Jadi ini kita ambil, jadi estimasi efektivitas daya saing nih pada suatu perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan A, dia itu memiliki keuntungan sebesar 50 miliar US dollar. Saldonya 150 miliar US dollar. Kemudian ada satu lagi perusahaan lain, yaitu kita sebut sebagai perusahaan B, memiliki keuntungan sebesar 15 miliar US dollar. Nah, sisanya adalah 150 miliar US dollar. Kemudian kita perlu hitung nih efisiensi potensi perusahaan mereka dengan mempertimbangkan integrasi yang ada. Jadi kita ambil solusi dari tugas tersebut. Jadi nilai rata-rata koefisien daya saing, di sini kita sebut sebagai KC, untuk perusahaan A dan perusahaan B periode 4 tahun sama dengan 0,28 untuk perusahaan A dan 0,08 untuk perusahaan B. Kemudian perbandingan indikator-indikator ini memungkinkan pernyataan bahwa daya saing perusahaan kedua itu 3,5 kali lebih rendah daripada perusahaan sebelumnya. Nah, dari analisis tren untuk menghitung KC, seperti tabel yang sudah saya tunjukkan tadi, menunjukkan bahwa perbedaan mereka yang semakin meningkat di antara perusahaan menurun dan penurunan yang signifikan dalam nilai negatif dari KC. Jadi menunjukkan inefisiensi dalam penggunaan aset perusahaan dengan peningkatan dalam 4 tahun, baik yang lancar atau aset yang tidak lancar. Kemudian pertumbuhan akumulasi potensi aset disertai dengan penurunan nilai akumulasi potensi hasil penjualan produk. Jadi aliansi perusahaan A dan perusahaan B dapat merekonstruksi sistem produksi saat mengintegrasikan mengarah pada nilai rata-rata indeks daya saing pada level 0,18. Jadi penurunan awal di indeks daya saing KC menjadi 0, diganti dengan peningkatan nilai yang tadi, yang mencirikan manifestasi perubahan positif yang disebabkan oleh restrukturisasi. Dan jika perubahan struktural dalam sistem produksi dua perusahaan tetap mencapai daya saing perusahaan A atau KKC 0,7, jadi harus membantu mengurangi jangka panjang ini, meningkatkan daya saing integrasi baru di perusahaan. Nah, kesimpulannya, jadi penetapan nilai batas KKC itu membuat mungkin untuk membagi ruang daya saing dan mengidentifikasi bidang-bidang efisiensi konsumsi sumber daya yang berbeda.
terlihat bahwa terdapat ketertinggalan nih pada salah satu indikator daya saing rata-rata perusahaan pembanding. Jadi, analisis dinamika KKC menentukan tidak hanya sifat progresif atau regresif dari tren, tapi juga memberikan kesempatan untuk secara wajar memilih lokasi produksi sebagai komponen inti dari integrasi produsen yang selanjutnya. Nah, kemudian masuk ke bagian penutup. Jadi, untuk jurnal ini sendiri menurut saya terkait dengan modul 4, yaitu di bagian planning dan pengambilan keputusan. Karena apa? Jadi, jurnal ini secara keseluruhan itu sebenarnya adalah sebuah analisis secara matematis, perhitungan matematis untuk menetapkan yang namanya keputusan terbaik nih. Jadi dari hasil perhitungan tersebut kita masukkan kondisi ini ke dalam sebuah persamaan, kondisi ini ke dalam sebuah persamaan, akhirnya didapatkan keputusan terbaik bagi organisasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang sudah ada tadi, yaitu adalah indikator-indikator yang terdapat dalam modul ini. Kemudian berdasarkan pendapat saya juga, jadi jurnal ini tuh sebenarnya membahas sesuatu hal yang cukup rumit. Jadi banyak perhitungan matematis yang dilakukan pada jurnal ini. Jadi jurnal ini membahas suatu pengambilan keputusan yang cukup rumit. Kalau kita lihat dari sisi kita sebagai seorang manajemen dalam suatu organisasi. Jadi dengan mempelajari jurnal ini, dapat diketahui bahwa menjalankan suatu bisnis atau organisasi itu tidak semudah yang terlihat. Jadi dibutuhkan analisis mendalam dengan berbagai faktor yang menjadi penentu. Tadi ada indikator-indikator, kemudian harus dimasukkan ke dalam persamaan-persamaan. Jadi untuk mencapai suatu keputusan terbaik juga memerlukan perhitungan secara matematis, sehingga keputusan tersebut dapat menguntungkan bagi organisasi. Mungkin sekian presentasi.